Makin ramai di sosial media eh, terkait teman-teman mungkin sudah tahu ya. Beberapa teman-teman mungkin sudah tahu ya. Coba kita lihat screenshot eh, berita yang ini. Yang ini nih. Mai di Gen Z bahwa cewek pada takut kalau nikah nanti kayak isi gugatan eh, Kak Ria Ricis. Nah, itu hmm, saya fokus bukan ngomongin tentang inisial RR. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya fokus bahasan kita pada screenshot berita tadi tentang bahwa Gen Z takut menikah. Kenapa kok takut menikah? Nah, itu bahasan kita. Jadi, eh, takut itu kan wajar ya. Nah, kalau fokusnya ke situ, kalau pertanyaannya seperti itu, ya, maka kemudian itu ada tiga persoalan. Ya, yang pertama soalan mindset, ya. Mindset ini nanti kaitannya dengan knowledge ya. Jadi orang itu takut karena mindsetnya. Nah, mindset itu bisa muncul adalah karena adanya knowledge yang masuk ke dalam benak dia, ke dalam pikiran dia. Kalau dia eh, dari kecil gitu ya, ada knowledge yang masuk ke dia tentang rasa takut terhadap suatu yang gelap, nah itu bisa bisa juga membuat seseorang itu jadi takut. Itu yang pertama. Yang kedua soal fakta. Fakta terutama fakta yang ada di sekitar. Ya, entah itu keluarga, orang tua yang kemudian bisa menanamkan persepsi ya tentang rasa takut. Rasa takut entah itu nanti rasa takut yang dalam tanda kutip benar ataukah rasa takut yang salah. Yang kedua adalah apa yang ketiga adalah terkait dengan asupan informasi atau kemudian juga fakta. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu sempat ramai pembahasan tentang boleh nggak sih anak itu nonton film horor kayak gitu ya. Nah, itu juga menjadi bahasan terkait dengan asupan, ya asupan informasi, asupan media yang masuk ke dalam benak kita, bahkan ketika kita kecil itu menjadi pengaruh atau akibat gitu ya, atau sebab sorry, sebab untuk menyebabkan seseorang itu jadi takut. Nah, bahasan kita sekali lagi bahasan kita adalah tentang kenapa takut menikah. Maka tiga hal tadi, yaitu yang pertama mindset, yang kedua fakta, dan yang ketiga adalah asupan, ya asupan informasi, itu juga bisa mempengaruhi seseorang itu jadi takut untuk menikah. Ya, bukan hanya saja perkara ngelihat gugatan seorang RR tadi, bukan, tapi banyak hal. Ya banyak hal baik itu berita kemudian tadi kan tiga hal tadi ya berita itu berarti asupan bisa bisa jadi asupan informasi yang kedua fakta yang ada di sekitar misalnya berasal dari keluarga broken home ya dan seterusnya yang pertama adalah tentang mindset atau knowledge. Nah, dalam hal ini nanti mindset atau knowledge tentang agama tentang Islam ini menjadi penting di situ. Nah, jadi kalau kita belajar dari kasus RR ini maka kegagalan itu bisa kita antisipasi. Ya, sekali lagi kita bicara tentang kegagalan, takut gagal menikah. Itu bisa kita antisipasi. Yang eh, di sini penting bahwa takut gagalnya itu asalkan takut gagalnya itu tidak berlebihan dan tidak terus-terusan. Ya, berlebihan artinya berarti tidak ada tadi, tidak ada apa kontrol ya tidak ada asupan informasi yang benar ya mindset yang lurus ya fakta yang kemudian bisa di eh, fakta yang benar maksudnya begitu ya fakta yang benar yang masuk ke dalam benak dia ya atau yang yang asupan informasi yang dia dapat itu menjadi hal-hal yang kemudian membuat seseorang itu menjadi tidak berlebihan dalam ketakutan dan tidak terus-terusan takut. Nah, nah berikutnya adalah kumaha tah caranya ya biar kemudian rasa takut itu justru membawa kepada hal positif. Nah, itu pentingnya di sini. Loh, emang bisa? Ya bisa banget. Ya, bisa.
kalau kita mau belajar berdamai dari rasa takut itu. Maksudnya apa? Maksudnya jadi gini, rasa takut itu akan membuat kita termotivasi untuk menjadi pasangan yang siap lahir batin. Justru karena rasa takut tadi, maka dia kemudian siap untuk menjadi pasangan yang siap lahir batin. Kayak gitu. Nah, itu berarti rasa takut ya, next-nya itu akan bisa menjadi rasa takut yang berlebihan tadi, yang tidak, yang terus-terusan tadi, atau kemudian justru berangkat dari rasa takut itu, kita kemudian mengubahnya menjadi orang yang siap lahir batin untuk menikah. Ya, jadi penting di situ teman-teman, sehingga eh, ini choice, ini pilihan. Kalau kita punya rasa takut apapun, ya, yang kita pikirkan adalah next-nya, bukan berhenti di situ, tapi next-nya. Berikutnya itu apa? Nah, positifnya teman-teman sekalian, atau bisa disebut dengan kabar baiknya, bahwa kita itu tidak bisa mengcopy paste seluruhnya kehidupan eh apa orang tua kita, ya. Yang barangkali orang tua kita kemudian rumah tangganya baik-baik saja, kita tidak bisa mengcopy paste. Seluruhnya tidak bisa mengcopy paste. Kita hanya bisa meniru, ya. Kita hanya bisa memilih. Kita bisa meniru dan kita bisa memilih mana yang kemudian kita ambil untuk baiknya, dan kemudian tadi tiga persoalan tadi, mindsetnya, kemudian fakta di sekitarnya, dan kemudian asupan informasi. Ya, itulah teman-teman. Jadi tidak usah takut untuk menikah karena setiap orang punya garis hidupnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.